Matematika asik, mudah menyenangkan. Matematika asik, mudah menyenangkan. Asik mudah, asik mudah, asik mudah. Asik mudah, asik mudah, asik mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Pak Joko Santoso dalam video pembelajaran di Ruang Matematika, channel Matematika MBMP Kota Semarang. Kali ini Pak Joko akan mengajak kalian untuk membahas suatu materi yang baru. Materi apa itu? Tentunya kalian penasaran. Pak Joko akan mengajak kalian untuk membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Tentunya kalian melihat judul ini akan berpikir tentang variabel, tentang persamaan linear. Kok ada dua? Kok ada sistem? Nah, ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pada kalian. Seperti apa materi ini? Nah, tentunya semua akan berkaitan dengan persamaan dan variabel. Untuk itu anak-anak, kalian harus mengingat lagi bagaimana tentang operasi aljabar, bagaimana tentang operasi bilangan bulat, atau bahkan pecahan. Ya, kalian nanti akan diajak untuk bersenang-senang. Karena akan bermain-main dengan variabel itu menjadi suatu kesenangan tersendiri bagi anak-anak yang suka berpikir. Seperti apa materinya, akan kita lanjutkan. Nah, untuk bisa memahami materi dengan baik, tentunya kita harus mengerti dan tahu tentang bentuk umumnya. Nah, pengertian SPLDV itu apa, anak-anak? Seperti ini pengertiannya. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel itu diartikan sebagai dua persamaan linear yang masing-masing persamaan memuat dua buah variabel. Jadi ada dua persamaan linear itu memuat dua variabel. Seperti apa bentuknya? Tentunya kalian masih ingat kan bentuk-bentuk persamaan garis lurus dulu? Tapi ada dua. Nah, bentuk umumnya seperti ini. A1X ditambah B1Y sama dengan C1. A2X tambah B2Y sama dengan C2. Di mana nilai-nilai A1, B1, C1 dan A2, B2, dan C2 merupakan nilai-nilai yang bisa digantikan dengan bilangan bulat bahkan bilangan pecahan. Nah, di sini kalian harus cermat bagaimana nanti menghadapi nilai-nilai dengan tanda-tanda yang bervariasi. Nah, kalau kalian sudah mengerti bentuk umumnya dan pengertiannya, tentunya kalian akan berpikir yang namanya variabel itu kan harus dicari. Bagaimana ya mencarinya? Nah, disinilah kita akan melanjutkan tentang materi ini, yaitu materi tentang penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau kita bicara tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, tentunya kita berpikir bagaimana menemukan nilai-nilai variabel itu dengan benar. Ada kalanya bagi anak-anak yang belum tahu metodenya, itu bisa ditempuh dengan cara mencoba-coba nilai variabel sehingga persamaan linear dua variabel itu menjadi benar. Maksudnya seperti apa? Ya, kita akan menggantikan nilai X dan Y itu dengan nilai-nilai tebakan kita. Nah, karena menebak bisa jadi waktunya lama. Karena kita mencoba-coba.
mencoba salah, mencoba salah. Apa kalian mau seperti itu? Tentunya tidak. Nah, untuk itu kalian akan belajar dengan cara yang benar, dengan cara teknik, dengan cara yang lebih mudah. Tidak pakai waktu yang lama karena mencoba-coba. Nah, di sini Pak Joko akan mengenalkan beberapa metode. Yang pertama adalah metode grafik. Penjelasannya seperti ini anak-anak singkatnya. Kalian pernah belajar persamaan garis? Kalian pernah menggambar persamaan garis itu dalam suatu koordinat kartesius? Nah, kalau diibaratkan dalam SPLDV ini, karena metodenya grafik, berarti persamaan linear dua variabel tadi kita gambar. Karena ada dua, ya gambarnya ada dua. Seperti apa? Kita akan lihat contoh berikut. Kali ini Pak Joko akan mengambil contoh sistem persamaan linear dua variabelnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah X tambah 2Y sama dengan 8. Yang kedua adalah 2X min Y sama dengan 6. Karena metode grafik, tentunya kita akan menggambar. Nah, masih ingat bagaimana cara menggambar? Nah, ayo kita ingat bersama-sama, anak-anak. Jadi untuk yang pertama, persamaan yang pertama akan kita gambar. X tambah 2Y sama dengan 8. Masih ingat caranya? Nah, karena titik potong itu ada dua, karena di Kartesius itu ada dua sumbu ya. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu Y. Caranya bagaimana? Masih ingat? X-nya kita ganti dengan 0. Sehingga kalau X-nya kita ganti 0, kita akan mendapatkan nilai Y-nya sama dengan 4. Sehingga titiknya 0,4. Yang kedua adalah titik potong terhadap sumbu X. Dengan cara yang sama, kebalikannya. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 8. Nah, 2 titik 0,4 dan 8,0 tidak boleh kebalik-balik. Ingat, yang pertama adalah X, yang kedua adalah Y. Sehingga titik yang pertama adalah 0,4, yang kedua adalah 8,0. Untuk yang kedua, dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan dua titik itu dengan mudah. Titik potong sumbu Y-nya adalah 0,6 dan titik potong sumbu X-nya dengan menggantikan nilai Y-nya sama dengan 0, kita akan dapatkan nilai X sama dengan 3. Sehingga kita akan mendapatkan data titik masing-masing 2 titik. Nah, karena metodenya grafik, 2 titik itu akan kita gambar menjadi seperti ini anak-anak. Nah, seperti ini. Kalian akan melihat jika titiknya benar, kalian akan mendapatkan 2 garis yang berpotongan. Tentunya garisnya lurus. Kalau titiknya salah, bisa jadi garisnya nggak lurus. Maaf, bukan garisnya nggak lurus, tapi mungkin titiknya tidak tepat ya. Nah, penjelasan seperti ini anak-anak. Nah, garis A dan B itu kalau kita perhatikan itu berpotongan di titik 4,2. Bisa dipahami anak-anak? Nah, sehingga titik potong 4,2 itu merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Mudah kan? Nah, namun anak-anak, kadangkala pada saat kita menggambar tidak dengan garis berpetak, kita mendapatkan nilai-nilai yang tidak bulat. Nah, jika nilainya tidak bulat, kita tidak bisa melihat dengan pasti bagaimana posisi titik potongnya. Untuk itu anak-anak, ada metode yang lain yang bisa kita tempuh. Metode apa namanya? Metode substitusi. Apa itu metode substitusi? Pengertian substitusi itu tidak lain adalah menggantikan suatu substitusi.
Nah, kalau diterapkan di contoh 1 tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, caranya sebagai berikut. Nah, kita ambil salah satu persamaan, kemudian kita akan lihat bentuknya sehingga kita ubah dari 2x tambah y sama dengan 6. Dengan mudah kita akan mengambil bentuknya berubah menjadi y sama dengan 6 min 2x. Kenapa kok tidak x sama dengan? Kita ambil cara yang mudah. Karena bentuk itu lebih mudah kalau kita bentuk menjadi y sama dengan 6 min 2x. Tinggal memindahkan 2x ke ruas yang lain. Sehingga menjadi pengurangan. Nah, nilai y sama dengan 6 min 2x ini akan kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Ingat, kalau kita mau mensubstitusikan, kita menggunakan tanda kurung anak-anak. Ya. Jadi persamaan 1 yang tadi dihasilkan, y sama dengan 6 min 2x, kita substitusikan ke persamaan kedua. Caranya sebagai berikut. Nah, ingat, saat kita mensubstitusikan, jangan lupa menggunakan kurung. Itu untuk ketelitian. Karena kalau tidak menggunakan kurung, bisa jadi anak-anak salah dalam tanda. Nah, kalau kita teruskan, x dikurangi dalam kurung 6 min 2x sama dengan min 3. Kalau ada kurung, itu mengharuskan kita untuk membuka kurung itu. Lihat, di luar kurung 6 min 2x ada tanda min. Tanda min itu, atau tanda negatif itu, dikalikan ke bentuk yang di dalam kurung. Sehingga akan diperoleh bentuk baru. X dikurangi 6 ditambah 2x sama dengan min 3. Coba, siapa tahu kenapa kok dari min negatif 2x menjadi positif 2x? Ada yang bisa menjawab? Ya, tentunya ada perkalian tanda negatif dikali negatif. Sebagai sifat perkalian adalah menjadi positif. Kalian lihat bentuk x dikurangi 6 tambah 2x sama dengan negatif 3. Sekarang menjadi bentuk yang satu variabel. Ini artinya kita harus menghitung nilai yang sejenis kita gabungkan. X ditambah 2x menjadi 3x. Ya, sehingga bentuk barunya adalah 3x dikurangi 6 sama dengan negatif 3. Nah, tentunya negatif 6 dan negatif 3 akan kita jumlahkan karena sejenis. Artinya kita harus memindahkan ruas negatif 6 menjadi positif 6. Sehingga kalau kita selesaikan 3x sama dengan 3. Sehingga menghasilkan nilai x sama dengan 1. Ini adalah bentuk substitusi kita menghasilkan variabel yang pertama. Kebetulan yang disubstitusikan adalah variabel y, sehingga nilai yang kita dapatkan adalah x. Bagaimana untuk mendapatkan nilai y? Nilai yang kita hasilkan dari proses substitusi yang pertama, x sama dengan 1, kita masukkan atau kita substitusikan kembali ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 tadi bentuknya sudah bagus. Y sama dengan 6 dikurangi 2x. Dengan cara substitusi, kita akan mensubstitusikan nilai x sama dengan 1. Ingat, pakai tanda kurung. Nah, setelah kita hitung, Y sama dengan 6 dikurangi 2. Dan hasilnya adalah 4. Nah, kita bandingkan dengan metode grafik tadi, sama tidak? Tentunya sama. Ingat, menuliskan himpunan penyelesaian, itu notasinya adalah kurung kurawal, kurung buka, 1,4 kurung tutup, dan kurung kurawal tutup. Memasangkannya tidak boleh kebalik. X-nya terlebih dahulu, baru Y-nya. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai mengerti bagaimana metode yang kedua?
Kalau metode pertama tadi, waktu kita menggambar, mendapatkan titik yang tidak tepat, itu akan membingungkan bagaimana membaca koordinat itu dengan tepat. Namun pada metode kedua, kita tidak perlu repot menggambar, kita bisa menghasilkan nilai-nilai yang tepat. Namun, kalau kita menghadapi persamaan yang bentuknya tidak sesimpel contoh ini, barangkali akan menghadapi suatu permasalahan. Kebetulan contohnya yang kali ini contohnya mudah, mengarahkan kita pada bentuk yang lebih sederhana dalam mengubah ke variabel yang lain yang akan kita substitusikan. Nggak usah bingung anak-anak. Jika satu metode itu mengalami kelemahan, tentunya akan muncul metode yang lain. Bagi anak-anak yang kesulitan dalam menghitung pecahan, tentunya metode substitusi ini kadangkala menghasilkan bentuk-bentuk yang membingungkan. Untuk itu kita akan coba tengok metode yang lain. Ada tidak? Namun sebelumnya akan diberikan contoh yang kedua ya, biar kalian di metode substitusi ini tambah jelas. Ya, kali ini dengan variasi soal yang lebih menantang dengan tandanya tentunya ya. Persamaan pertama adalah 3Y dikurangi X sama dengan 7. Yang kedua adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 4. Dengan metode substitusi, kita akan mengubah bentuknya seperti ini. Nah, kita ambil bentuk yang pertama, itu lebih mudah karena ada X daripada bentuk yang kedua. Dengan cara mengubah bentuk ya dengan memindahkan negatif X ke ruas yang lain dan memindahkan 7 ke ruas yang lain, kita peroleh X sama dengan 3Y dikurangi 7. Nah, ini bahan yang bisa kita gunakan untuk mensubstitusikan nilai X ke persamaan yang kedua. Seperti apa? Dengan cara yang sama, kita akan gantikan nilai X dengan memasang kurung. Kalau tadi nilai Y yang kita substitusikan, kali ini kita substitusikan nilai X, karena bentuknya lebih mudah untuk menggantikan nilai X. Nah, jangan lupa pasang kurung, 2 kurung buka 3Y, dikurangi 7 kurung tutup, tambah 3Y sama dengan 4. Kalau kita selesaikan, ada tanda kurung harus kita buka dengan mengalihkan bilangan yang di depan kurung. Artinya dikalikan dengan 2, sehingga hasilnya adalah 6Y dikurangi 14 ditambah 3Y sama dengan 4. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi 9Y sama dengan 4 ditambah 14. Siapa tahu kenapa kok 9Y? Tentunya 6Y tambah 3Y. Kenapa kok jadi tambah 14? Karena ada pindah ruas, negatif 14 melewati sama dengan memindah ke ruas yang lain akan berubah tanda. Sehingga kalau kita selesaikan 9Y sama dengan 18 menghasilkan nilai Y sama dengan 2. Dari mana 2? 18 dibagi 9. Bagus anak-anak. Dengan menggantikan atau mensubstitusikan nilai X menghasilkan nilai Y. Tentunya dengan cara yang sama, dari contoh 1 kita akan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 2 ke persamaan 1. Sehingga akan menghasilkan bentuk X sama dengan 3 kurung buka 2 kurung tutup dikurangi 7. Jangan lupa pasang kurungnya. Nah, kalau dihitung akan memperoleh hasil X sama dengan 6 dikurangi 7. Ingat pilihan bulat, jangan sampai keliru. X sama dengan negatif 1. Bagaimana menyelesaikannya atau menuliskan penyelesaiannya? Nah, jadi penyelesaiannya kurung awal buka, kurung buka negatif 1,2, kurung tutup, kurung awal tutup.
Ingat, jangan kebalik anak-anak ya. Bagaimana? Tambah jelas tentang metode substitusi?